Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andina Utamineng Tias, NIM 2436014. Di sini saya akan menyampaikan tentang teknologi pelaksanaan konstruksi bangunan air, khususnya atau studi kasus di Bendungan Sermo Hargowilis Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Baik, akan saya mulai. Seperti yang kita tahu, fenomena perubahan iklim saat ini sangatlah ekstrim, ya. Eh, Terjadinya banjir bandang, banjir rob, kemudian longsor dan erosi yang terjadi di beberapa tempat pada akhir-akhir ini, kemudian adanya kekeringan dan krisis air, kerusakan ekosistem dan biodiversity, adanya ancaman ketahanan pangan, tantangan pembangunan infrastruktur, serta vulnerabilitas geografis spesifik. Tentunya hal tersebut dipengaruhi banyak faktor, salah satunya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini sendiri saat ini bukan lagi menjadi ancaman di masa depan, tetapi menjadi sebuah realita yang harus kita hadapi saat ini, yang harus kita siapkan dan harus bisa kita integrasikan dalam desain dan pelaksanaan mulai saat ini. Eh, Kaitannya dengan hal tersebut, maka dengan perkembangan teknologi yang ada menjadi sesuatu yang penting untuk pelaksanaan konstruksi, khususnya untuk pelaksanaan konstruksi bangunan air. Konteks strategis yang kita bisa ambil adalah konstruksi bangunan air seperti bendungan, waduk, embung, merupakan proyek-proyek strategis dengan karakteristik unik yang biasanya memiliki skala yang besar, berbiaya tinggi, memiliki resiko geoteknikal dan hidrologi yang kompleks, memiliki dampak sosial lingkungan masif, serta umur layanan yang sangat panjang. Hal tersebut tentunya menyebabkan transformasi fundamental di mana teknologi bukan lagi menjadi atau sekedar alat bantu, tetapi telah mentransformasi seluruh siklus proyek dari perencanaan hingga operasi dan pemeliharaan menjadi lebih akurat, efisien, berkelanjutan. Tentunya hal tersebut bisa dicapai dengan berbagai cara, penggunaan teknologi yang tepat seperti eh, building information model, pemodelan hidrolika, kemudian penerapan Internet of Things, teknologi meningkatkan mutu atau kualitas dan keselamatan yang berbasis data, penggunaan drone, manajemen proyek lebih efisien dan transparan, serta membangun ketahanan terhadap perubahan iklim dan keberlanjutan. eh, Relevansi dengan tantangan dan kebutuhan infrastruktur saat ini, teknologi mentransformasi konstruksi bangunan air dari pendekatan konvensional menuju desain adaptif iklim, pembangunan yang lebih efisien, serta operasi berkelanjutan. Ya, hal tersebut tentunya menjawab tantangan iklim serta kesenjangan infrastruktur yang terjadi saat ini. Relevansi teknologi dalam konstruksi bangunan air dengan tantangan iklim dan kebutuhan infrastruktur saat ini bersifat multidimensi dan saling terkait. Di sini teknologi akan berperan sebagai pemecah teka-teki iklim, mengubah ketidakpastian yang terjadi pada cuaca iklim menjadi parameter desain yang terukur. Teknologi juga berfungsi sebagai pengungkit efisiensi, di mana kemajuan teknologi ini dapat kita manfaatkan seoptimal mungkin, sehingga pembangunan lebih banyak infrastruktur dengan sumber daya yang terbatas. Teknologi juga berfungsi sebagai jaminan keberlanjutan, memastikan infrastruktur hari ini tidak membebani generasi mendatang. Transformasi digital dan hijau dalam konstruksi bangunan air bukan lagi pilihan, tetapi saat ini menjadi sebuah keharusan, kewajiban untuk kita bisa mencapai ketahanan air, untuk mencapai cadangan air untuk masa depan, serta pembangunan berkelanjutan di era perubahan iklim yang tidak menentu ini. eh Mungkin ini beberapa adopsi teknologi yang bisa kita
terapkan pada bangunan air seperti penggunaan BIM melalui model digital 3D yang terintegrasi dengan informasi waktu dan biaya, kemudian penerapan Internet of Things seperti memasang sensor, inclinometer selama konstruksi dan operasi, di mana data dipantau secara real time untuk mendeteksi anomali dini. Selain itu, penggunaan material berkinerja ultra tinggi menawarkan kekuatan tekan dan tarik yang sangat tinggi serta duktilitas yang luar biasa. Desain dan konstruksi berbasis risiko dan adaptif juga menjadi sebuah analisis skenario hidrologi atau iklim dalam desain. Untuk kita bisa menentukan kapasitas spillway, faktor keamanan, serta margin adaptasi yang tepat. Teknologi pelaksanaan cepat dan modular menggunakan material prefabrikasi, mempercepat pelaksanaan, mengurangi ekspos pekerja terhadap cuaca ekstrim, serta meningkatkan kualitas. Hal lainnya adalah solusi berbasis alam sebagai bagian dari pelaksanaan, sehingga lebih bisa menjaga kelestarian alam yang kemudian bisa dikombinasikan dengan struktur betonik dan untuk solusi hibrid. Sebelum kita membahas tentang bangunan air, mungkin perlu kita tahu tentang definisi teknologi pelaksanaan konstruksi. Teknologi pelaksanaan konstruksi adalah keseluruhan rangkaian ilmu, terapan, metode, material, peralatan, dan sistem manajemen yang diimplementasikan untuk mentransformasikan desain teknis menjadi suatu bangunan atau infrastruktur fisik yang berfungsi dengan memenuhi kriteria mutu, waktu, biaya, keselamatan, dan keberlanjutan. Teknologi juga tidak hanya terbatas pada peralatan canggih, tetapi mencakup cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah konstruksi, sehingga terjadilah jembatan kritis antara desain atau rancangan dan realita atau bangunan fisik yang nantinya akan dibangun. Di sini akan disampaikan mengenai deskripsi dan contoh dalam konteks bangunan air. Beberapa elemen utama dalam konteks bangunan air ini, salah satunya adalah peralatan. Peralatan ini meliputi alat berat dan pendukung yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan fisik. Hal ini jika terjadi pemilihan jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan yang sesuai dengan metode kerja yang dipilih, tentunya akan lebih memaksimalkan eh, peralatan yang akan digunakan untuk pelaksanaan konstruksi. Yang kedua adalah metode kerja merupakan urutan, tahapan, dan teknik pelaksanaan pekerjaan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan mempertimbangkan keselamatan, efisiensi, dan kualitas. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kerja, merupakan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan atau skill dan kompetensi untuk menjalankan metode kerja dengan peralatan yang tersedia. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja merupakan kunci untuk meningkatkan skill atau keterampilan serta kompetensi dari sumber daya manusia itu sendiri. Yang keempat adalah pengendalian mutu atau quality control, merupakan proses sistematis untuk memastikan bahwa material dan produk kerja memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir adalah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang merupakan serangkaian kebijakan, prosedur, dan peralatan untuk melindungi tenaga kerja, masyarakat, dan lingkungan dari insiden dan kecelakaan kerja. Adapun hubungan dengan efisiensi waktu dan biaya dan keberlanjutan proyek adalah sebagai berikut. Satu, efisiensi waktu. Teknologi pelaksanaan yang inovatif dapat secara drastis memangkas durasi atau waktu pelaksanaan proyek, seperti penggunaan peralatan yang tepat, material yang efisien, eh, sehingga waktu akan lebih singkat, sehingga pengurangan biaya overhead terjadi, pengembalian investasi juga lebih cepat, pengurangan paparan risiko proyek terhadap gangguan cuaca ekstrim juga dapat ditangani. Yang kedua adalah efisiensi biaya. Efisiensi biaya di sini bukan hanya tentang harga terendah, tetapi nilai terbaik dalam siklus hidup proyek.
Misalnya investasi awal pada peralatan dengan sistem GPS dan mesin kontrol, walaupun lebih mahal, tetapi dapat menghasilkan penghematan biaya yang lebih besar melalui akurasi penggalian dan perataan yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah keberlanjutan. Teknologi pelaksanaan berkelanjutan berfokus pada meminimalkan dampak lingkungan dan sosial selama fase konstruksi, seperti penggunaan atau penerapan model BIM memungkinkan analisis energi, deteksi clash sebelum konstruksi, dan optimasi pada material sehingga mengurangi limbah material. Eh, Baik, kita akan membahas mengenai konstruksi bangunan air. Dalam hal ini, konstruksi bangunan air bendungan. Menurut Peraturan Menteri PUPR nomor 27 tahun 2015 tentang bendungan yang kemudian diubah dengan Permen PUPR nomor 7 tahun 2023 yang merupakan perubahan kedua, bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan. Pembangunan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya meliputi: satu, bendungan dengan tinggi lebih dari 15 meter diukur dari dasar fondasi terdalam. Dua, bendungan dengan tinggi 10 meter sampai dengan 15 meter diukur dari fondasi terdalam dengan ketentuan: satu, panjang puncak bendungan paling sedikit 500 meter, daya tampung waduk paling sedikit 500 ribu meter kubik, atau debit banjir maksimal yang diperhitungkan paling sedikit 1000 meter kubik per detik. Atau bendungan yang mempunyai kesulitan khusus pada fondasi atau bendungan yang didesain menggunakan teknologi baru dan atau bendungan yang mempunyai kelas bahaya tinggi. Teknologi pelaksanaan pada bendungan ini sendiri eh, terdiri dari beberapa poin. Salah satunya adalah teknologi pengerukan, cut and fill, dan pemadatan. Ini digunakan pada bendungan urukan tanah atau batu yang menggunakan teknik utama cut and fill untuk menyeimbangkan volume galian dan timbungan, compaction control dengan vibratory roller, shape foot roller, nuclear density gauge untuk kontrol kepadatan, instrumentasi monitoring deformasi. Yang kedua adalah teknologi cover dam atau tanggul sementara. Ini berfungsi untuk mengalihkan aliran air sungai sehingga area kerja menjadi kering. Jenis cover dam ini dibagi menjadi beberapa bagian. Eh, Satu adalah earth cover dam, yang kedua rockfill cover dam, setfill cover dam, cellular cover dam. Pada penggunaan teknologi cover dam ini bisa ditambahkan beberapa teknologi lainnya untuk dapat menurunkan elevasi muka air tanah, mengeringkan area kerja, mencegah longsor dan sebagainya melalui penggunaan atau penerapan sistem dewatering, melalui well point system, sump pump, ataupun deep well atau sumur dalam. Yang ketiga adalah teknologi grouting dan waterproofing yang bertujuan untuk meningkatkan kekedapan fondasi dan tubuh bendungan. Yang keempat adalah penggunaan roller compacted concrete pada biasanya ditemukan pada bendungan beton modern. Tentunya hal ini memiliki keunggulan seperti memiliki waktu konstruksi pelaksanaan yang cepat, minim foam work, bisa bekerja continuous placement, dan memiliki teknologi pendukung yang modern. Selanjutnya adalah teknologi beton konvensional dan precast biasanya digunakan pada bangunan pelengkap yang terdiri dari spillway, intake tower, tiling basin, galeri inspeksi. Yang keenam adalah diversion tunnel construction, terowongan mengalihkan aliran sungai selama pembangunan tubuh bendungan. Yang ketujuh adalah instrumen dan monitoring system. Eh, ini tentunya menjadi hal yang wajib untuk keselamatan jangka panjang dari penggunaan bendungan ini sendiri. Yang kedelapan adalah hydromechanical dan electromechanical equipment.
yang dipasang pada intake, outlet, dan peralatan operasi seperti radial gauge, slide gauge, trash rack cleaning machine, dan turbin jika bangunan air tersebut merupakan PLTA. Eh, Kami akan mencoba untuk menspesifikkan atau studi kasus untuk bendungan ini, yaitu pada Bendungan Sermo yang terletak di Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Bendungan Sermo ini memiliki tujuan untuk suplesi sistem irigasi daerah Kalibawang yang memiliki cakupan areal seluas 152 hektar. Sarana dan prasarana yang ada di Bendungan Sermo adalah bendungan utama, bendungan pelimpah, terowongan pengelak, menara pengambilan, sarana elektrik, sarana mekanik, instrumentasi keamanan bendungan, instrumentasi hidrologi dan klimatologi, kantor, perumahan, dan mes. Tujuan pembangunan waduk ini sendiri adalah untuk suplesi sistem irigasi daerah Kalibawang yang memiliki cakupan areal seluas 7.152 hektar. Sistem irigasi tersebut merupakan interkoneksi dari beberapa daerah irigasi dan juga pemanfaatan air baku sekaligus pariwisata. Bendungan Sermo merupakan bendungan yang tidak memiliki saluran irigasi. Saluran irigasi di Bendungan Sermo ini memanfaatkan sungai-sungai yang ada sebagai pengalir air menuju lahan-lahan pertanian. Mungkin dapat diakses melalui channel YouTube ini untuk gambaran saluran Bendungan Sermo ini. Kemudian untuk data dari Bendungan Sermo ini sendiri, eh, Bendungan Sermo ini merupakan daerah aliran Sungai Serang yang dibangun pada tahun 1994 hingga 1996 dengan tinggi dasar sungai 53 meter, panjang puncaknya 190 meter, lebar puncak 8 meter, elevasi puncak 142 meter. Kemudian untuk volume tampung normal dan totalnya adalah 25.000 meter kubik. Untuk fungsi bendungan Sermo ini sendiri mungkin bisa diakses melalui laman Instagram Kementerian PUPR. Eh, Bendungan Sermo ini memiliki beberapa fungsi yang tidak hanya untuk suplai air pertanian atau sawah, tetapi juga sebagai sumber air baku untuk masyarakat, tempat diskusi akademis yang membahas tentang geologi teknik dan kerentanan gerakan tanah, serta sebagai tempat pariwisata baik sebagai camping ground, spot memancing, spot berkumpulnya pesepeda, spot hiburan, atau sekedar tempat nongkrong. Secara teknis, Bendungan Sermo ini memiliki beberapa bagian, yaitu bendungan utama dengan tipe urugan batu berzona dengan inti kedap air. Yang kedua, memiliki puncak elevasi kurang lebih 141 meter dengan panjang 190 meter, lebar 8 dan tinggi maksimal 58 meter dengan volume urukan 568.000 meter kubik. Yang ketiga adalah cover dam berupa tipe urukan batu dengan selimut kedap air dengan elevasi mercu 105 meter. Yang keempat adalah bangunan pelimpah berupa tipe OG tanpa pintu dengan lebar 26 meter dan elevasi 136,6 meter. Bandungan ini juga memiliki peredam energi bak lontar, lantai peredam energi, serta terowongan yang berbentuk tapal kuda dengan diameter 4,2 meter, panjang 221 meter, kapasitas 179,5 meter kubik per detik, elevasi inlet 89 meter, elevasi outlet 84 meter. Selain itu, bendungan ini memiliki sarana prasarana penunjang seperti sarana elektrik, sarana mekanik, instrumentasi keamanan bendungan, instrumentasi hidrologi dan klimatologi, kantor perumahan, dan mes. Saat ini Bendungan Sermo merupakan bagian dari wilayah atau kewenangan eh, BBWSO Serayu Opak, di mana inspeksi rutin, pemantauan curah hujan, sedimentasi, dan kualitas air waduk ini dilakukan oleh BBWSO.
Mungkin ilustrasinya dapat kita lihat pada YouTube, link YouTube bawah ini. Bisa kita lihat di sini ada unit pengelola bendungan Sermo yang dilakukan oleh BWWS Rayu Opak, sehingga kewenangan atau penanggung jawab dari bendungan ini merupakan provinsi atau pusat. Selamat pagi, teman-teman. Sehat-sehat laporannya. Dokumen yang dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan antara lain dokumen pedoman OP. Baik, akan kami lanjutkan. Untuk teknologi pelaksanaan bendungan Sermo ini sendiri, bendungan Sermo ini memiliki urukan batu berzona dengan inti kedap air, seperti yang sudah disebutkan tadi, eh, sehingga ketika pelaksanaannya memerlukan stratifikasi material sebagai zona urukan luar, serta material kedap air sebagai inti wadah untuk menahan rembesan. Hal ini juga memungkinkan bendungan dapat menahan tekanan air dengan stabil sambil memanfaatkan material lokal. Pelaksanaan penimbunan dilaksanakan secara bertahap dengan kontrol kualitas material, densitas drainase internal, serta pemadatan sesuai standar teknik untuk bendungan urukan batu. Cover dam yang ada pada bendungan Sermo ini sendiri dilakukan di atas aliran sungai, kemungkinan digunakan struktur sementara atau diversion untuk mengalihkan aliran sementara saat konstruksi utama agar area urukan tetap kering. Kemudian untuk bangunan pelimpahnya dilengkapi dengan spillway tipe OG tanpa pintu untuk pengandalian limpasan air berlebih tanpa mekanisme pintu sehingga secara pasif dapat mengalirkan air ke outlet peredam energi. Hal ini tentunya cocok untuk dam urukan dan meminimalkan kebutuhan mekanik kompleks. Untuk terowongan pengelak memungkinkan berfungsi untuk mengendalikan aliran air, baik untuk suplai irigasi, air baku, maupun pengendalian banjir. Kemudian untuk struktur intake dan outletnya dilengkapi dengan menara pengambilan dan outlet, sehingga pengambilan air sesuai elevasi dan kebutuhan. Kemudian untuk konservasi lingkungan dan pengelolaan sedimentasi, Sermo ini memiliki resiko erosi dan sedimentasi sehingga pengelolaan lahan, penghijauan, cek dam, green belt, dan drainase sangat penting. Seperti yang sudah disampaikan tadi, perawatan, operasi, dan maintenance dari bendungan Sermo ini merupakan kewenangan pusat, yaitu BPWSO, yang dilaksanakan secara rutin. Kemudian monitoring stabilitas dan struktur atau geoteknik, mengingat topografi dan geologi di sekitar Semo dilakukan analisis stabilitas lereng hulu dan hilir untuk memastikan stabilitas terhadap kondisi air penuh maupun saat surut. Eh, Inovasi dan tren terkini untuk bangunan air dalam hal ini bendungan mungkin sudah disinggung di awal tadi. Eh, Salah satunya adalah digitalisasi konstruksi bendungan melalui penggunaan building information model, drone mapping, dan monitoring digital. Manfaatnya tentunya banyak, deteksi dini potensi kebocoran atau retakan sehingga meningkatkan keselamatan, akurasi perhitungan kuantitas urukan, mempercepat pengambilan keputusan lapangan. Yang kedua adalah material baru untuk bendungan.
Sehingga adanya inovasi terhadap penggunaan material pada bendungan ini akan memiliki atau berdampak pada banyak hal, salah satunya mengurangi retak termal dam besar seperti penggunaan low heat of hydration concrete. Sehingga hasil atau umur layanan bisa lebih panjang, biaya operasi dan pemeliharaan menurun, serta stabilitas struktur lebih terjaga. Yang ketiga adalah modular construction untuk bendungan dan infrastruktur pendukung. Walaupun inti bendungan tidak modular, banyak elemen pendukung yang kini dikerjakan dengan modularisasi, sehingga mutu fabrikasi lebih sehingga mutu yang dihasilkan karena merupakan material fabrikasi akan lebih terkontrol dalam waktu pelaksanaan lebih cepat walaupun di area sulit dan untuk resiko keselamatan lebih bisa dimaksimalkan. Kemudian yang keempat adalah teknologi hijau untuk bendungan. Eh, Tentunya pembangunan bendungan yang modern harus berkelanjutan dan memperhatikan biodiversitas. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membuat eco-sea walls pada bendungan, yaitu penanaman pohon yang melingkupi area bendungan. Hal tersebut tentunya bisa untuk mencegah longsor, mengurangi proteksi erosi, kemudian dapat meningkatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta mengurangi sedimentasi. Jika kita rangkum, eh, tren digitalisasi tadi memiliki dampak yang besar untuk bendungan, yaitu keselamatan meningkat, operasional dan maintenance lebih efisien, material inovatif, umur layanan menjadi lebih panjang, penggunaan modular construction membuat konstruksi akan dilaksanakan lebih cepat dan lebih aman, pemanfaatan teknologi hijau membuat bendungan lebih resilient dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Eh, Tentunya inovasi ini tidak bisa berdiri sendiri, sehingga harus diterapkan secara terintegrasi. Eh, Tren-tren tersebut bisa dimix dan dipadukan sehingga memaksimalkan eh, waktu pelaksanaan, menjaga mutu dan kualitas, dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Eh, Tentunya banyak terjadi atau muncul tantangan lapangan untuk pelaksanaan konstruksi bangunan air khususnya bendungan ini. Salah satunya adalah cuaca ekstrim yang memiliki dampak mengganggu konstruksi dan operasi, memunculkan risiko longsor, overtopping, dan peningkatan beban hidrologi. Di mana kalau kita lihat di Bendungan Sermo ini yang letaknya di perbukitan tentunya memiliki kerentanan hujan tinggi serta limpasan permukaan yang besar. Kemudian tantangan yang kedua adalah keterbatasan lahan dan kondisi topografi yang sulit yang berakibat pada sulitnya mobilisasi alat, kebutuhan desain stabilitas lereng. Pada Bendungan Sermo ini sendiri karena lokasinya yang berada di lembah eh, dan pada saat itu akses jalan terbatas ketika pembangunan. Tantangan berikutnya adalah risiko abrasi dan erosi lereng waduk yang berdampak pada penurunan stabilitas tebing dan penambahan sedimentasi. Tantangan berikutnya adalah pendangkalan atau sedimentasi yang mengakibatkan kapasitas waduk berkurang, umur layanan waduk menjadi pendek. Kemudian resiko seismik dan geoteknik yang berdampak pada potensi kerusakan struktur bendungan. Jika ini kita hubungkan dengan kondisi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY ini sendiri memiliki potensi gempa yang memang harus dimitigasi dari awal. Kemudian tantangan lainnya adalah kualitas air menurun yang mengganggu fungsi irigasi air baku dan pariwisata. Kemudian ada juga tantangan non-teknis yaitu sosial ekonomi masyarakat yang terdampak, yang pada saat itu muncul konflik lahan yang memunculkan relokasi serta keberlanjutan ekonomi. Yang hal ini terjadi saat awal pembangunan Bendungan Sermo ini sendiri.
eh, dari tantangan-tantangan atau permasalahan tersebut tentunya harus difikirkan juga solusi serta strateginya sebagai upaya pencegahan ataupun eh, solusi dari permasalahan yang ada. Adapun kategori solusi ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian dari penjelasan tantangan tadi. Salah satunya adalah solusi yang dicapai melalui perencanaan dan desain yang matang. Ini dapat dicapai melalui perencanaan hidrological modeling untuk banjir ekstrim, analisis stabilitas lereng, desain spillway berkapasitas besar. Kemudian solusi pengendalian sedimentasi dengan pengecekan dam di hulu secara rutin, dredging berkala, serta revegetasi das. Kemudian untuk erosi dan abrasi lereng, strateginya adalah geotekstil, pemasangan riprap, bioengineering vegetatif. Eh, untuk solusi terhadap konstruksi di daerah sulit, penggunaan modular, kemudian metode cut and fill, alat mobilisasi kecil, tentunya akan mempermudah pelaksanaan konstruksi pembangunan bendungan ini sendiri. Kemudian untuk kategori solusi monitoring struktur, penggunaan instrumen-instrumen modern atau teknologi saat ini tentunya bisa menjadi eh, salah satu solusi untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan eh, konstruksi untuk bendungan ini. Kemudian kategori solusi untuk pengelolaan kualitas air melalui strategi floating wetland, aerator, pembatasan polutan dari pertanian dan wisata. Untuk solusi sosial ekonomi, tentunya kita dapat bekerja sama dengan CSR, kemudian memaksimalkan potensi masyarakat yang ada sebagai pelaku wisata serta UMKM. Mengingat fungsi bendungan ini biasanya juga tidak hanya untuk suplai air untuk irigasi maupun air baku, tetapi juga untuk fungsi-fungsi wisata. Kemudian untuk kategori solusi digitalisasi, eh, strateginya adalah SCADA untuk pintu air, inspeksi drone, dan penggunaan GIS. Eh, Strategi tersebut tentunya bisa dicapai dengan peran berbagai pihak. Peran itu pun meliputi regulasi dan pengawasan, tidak hanya aktor-aktor yang berperan di pelaksanaan konstruksi bendungan, tetapi regulasi juga harus mendukung untuk memaksimalkan fungsi serta eh, peran dari bangunan air itu sendiri. Salah satunya adalah Kementerian PUPR, dalam hal ini di Dijen SDA, eh, keberadaan standar perencanaan dan keselamatan bendungan haruslah diatur pada suatu peraturan yang jelas, yang detail, yang bisa diadopsi dan dilaksanakan di lapangan. Eh, Mungkin tadi sudah disebutkan melalui Permen PUPR 27/2015 yang kemudian di, dirubah eh, dirubah di perubahan kedua dengan Permen PUPR nomor 23 tahun 2023. Kemudian untuk Komisi Keamanan Bendungan bisa melakukan audit keamanan berkala, sertifikasi layak operasional untuk pemerintah daerah Kulon Progo sebagai pemangku wilayah serta Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak sebagai eh, pihak yang memiliki kewenangan terhadap bendungan Sermo ini. Perannya adalah mengawasi operasi harian, pengendalian daerah aliran sungai, serta ruang kawasan. Eh, Penggunaan tata guna lahan yang tepat tentunya juga akan mempengaruhi terhadap keberlanjutan dari bendungan ini sendiri. Sehingga peran pemerintah daerah Kulon Progo ini tentunya menjadi penentu dalam eh, pemberian izin dalam penggunaan tata ruang untuk bendungan. Kemudian untuk pengelola lingkungan atau KLHK, penerbitan AMDAL, rehabilitasi lahan, pencegahan pencemaran menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan
sehingga lingkungan dapat terjaga dengan baik, ekosistem dapat terjaga, dan tentunya keberlanjutan dari eh, bendungan dan wilayah di sekitarnya tetap dapat dilestarikan dengan baik. Kemudian untuk aktor masyarakat dan LSM menjadi pengawasan publik yang menjaga konservasi dari eh, bendungan ini sendiri. Dari beberapa hal yang sudah dipaparkan di atas, ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil atau kita simpulkan, antara lain pembangunan bangunan air seperti bendungan mempunyai peran strategis dalam mendukung ketahanan air, juga ketahanan pangan, pengendalian bencana banjir, suplai energi, serta keberlanjutan sosial ekonomi di wilayah. Di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan kebutuhan infrastruktur, dan degradasi lingkungan, penerapan teknologi pelaksanaan konstruksi menjadi semakin penting untuk memastikan proyek berjalan lebih cepat, lebih aman, dan efisien, adaptif, dan tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Yang kedua adalah teknologi pelaksanaan bangunan air mencakup berbagai komponen penting, pemilihan metode konstruksi yang tepat, penggunaan peralatan modern, kompetensi tenaga kerja, pengendalian mutu dan keselamatan kerja, serta integrasi manajemen proyek yang efektif. Sinergi elemen tersebut memungkinkan peningkatan kinerja konstruksi baik dari sisi biaya, waktu, mutu, maupun keselamatan operasional. Dalam konteks proyek bendungan, tantangan teknis yang dihadapi antara lain kondisi topografi, cuaca ekstrim, risiko geoteknik, erosi dan sedimentasi, serta kebutuhan pengelolaan kualitas air, menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan konstruksi dicapai melalui kombinasi metode lapangan seperti cut and fill, dewatering, cover dam, penguatan lereng, serta pengendalian mutu beton dan struktur hidrolik. Pada masa operasionalnya, solusi pengendalian sedimentasi, inspeksi rutin, dan pemantauan keselamatan menjadi faktor penentu ketahanan bendungan jangka panjang. Seiring dengan perkembangan industri, berbagai inovasi dan tren terkini semakin memperkuat kemampuan dalam merancang dan membangun bendungan yang lebih andal. Antara lain, penggunaan digitalisasi konstruksi melalui penerapan BIM, drone mapping, LIDAR, dan sebagainya. Penggunaan material inovatif misalnya beton dengan admixtur anti korosi, perkuatan geosintetik, pemanfaatan metode modular yang mempercepat konstruksi dan kemudahan logistik pada area sulit, serta penggunaan teknologi hijau dan nature-based solution untuk penguatan lereng ramah lingkungan, pengelolaan das berkelanjutan, yang implementasinya dapat meningkatkan keselamatan, keandalan suplai air, menambah umur layanan, serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Eh, Teknologi pelaksanaan konstruksi ini menjadi sebuah fondasi keberhasilan proyek bendungan dari sisi efisiensi, kualitas, dan keselamatan. Tantangan lapangan eh, seperti cuaca ekstrim, sedimentasi harus dihadapi dengan pendekatan teknis dan manajemen yang adaptif. Integrasi inovasi digital, material, dan teknologi hijau menjadi kebutuhan utama dan pembangunan dalam pengelolaan bendungan. Dalam studi kasus bendungan Sermo menunjukkan bahwa pemilihan teknologi yang tepat meningkatkan kinerja konstruksi serta keberlanjutan operasi bendungan itu sendiri dalam waktu atau jangka yang panjang. Untuk mencapai hal-hal tersebut, tentunya diperlukan sinergi teknologi dan manusia dalam proyek konstruksi. Manusia sebagai sumber daya manusia yang ahli dalam hal pengawasan dan manajemen eh, merupakan operator atau eh, subjek yang akan mempergunakan kemajuan teknologi ini secara maksimal untuk bisa mewujudkan keberhasilan proyek sehingga tercipta efisiensi, mutu, keselamatan, keberlanjutan pada proyek itu sendiri. Sehingga kolaborasi teknologi modern dan keahlian SDM menjadi sebuah hal yang wajib dilakukan sehingga proyek
bendungan yang akan dilaksanakan dapat menjadi proyek yang andal dan berkelanjutan. Sehingga sinergi teknologi dan manusia tentunya akan menjadi kunci keberhasilan dari pelaksanaan proyek konstruksi itu sendiri, dalam hal ini pembangunan bendungan. Berikut beberapa daftar pustaka atau referensi yang kami ambil untuk penyusunan paparan ini, antara lain eh, jurnal Undip terkait pelaksanaan pekerjaan timbunan inti zona 1 yang kami adopsi atau kami masukkan sebagai referensi dalam Bendungan Sermo. Kemudian eh, ada beberapa sumber dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Kemudian ada analisis spasial respon bendungan terhadap model background acceleration pada Bendungan Sermo Kulon Progo. Kemudian ada juga Permen PUPR nomor 27 tentang bendungan, serta referensi lainnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan terkait teknologi pelaksanaan konstruksi pada bangunan air, studi kasus Bendungan Sermo. Eh, Mungkin ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.